Oke, tema kali ini kita bakalan bahas tentang gimana rasanya jadi anak SMP. Oke, sebelum itu kita bakalan kenalan dulu ya sama kakak-kakaknya. Tempat ini dari cantik-cantik banget ya. Dari sebelah mana nih? Nanti dikasih nama sama sekolahnya ya. Oke, dari dulu. Halo semuanya, aku gadis dari SMP 115. Halo semuanya, aku Zafira dari SMPN 99 Jakarta. Halo semuanya, aku Raina dari SMPN 92 Jakarta. Halo teman-teman semuanya, aku Syafa dari SMPN 255 Jakarta. Ini bagus banget. Oke. Wah gila suaranya SMP-nya bagus banget. Favorit Jakarta. Hampir semua anak pengen gak sih SMP di sini? Rata-rata ya semuanya. Oke doang. Tapi di sini emang pinter-pinter sih. Alhamdulillah. Oke, kita bakalan nanya gimana sih menurut kalian rasanya tuh SMP tuh kayak gimana gitu. Boleh. Ini Kak, pegang boleh? Kalian sabar dulu. Ngomong dulu. Rasanya tuh kayak gimana jadi anak SMP? Dari sini. Kalau menurut aku jadi anak SMP tuh kayak seperti murid biasa. Itu rasanya cuman kayak kita baru lulus dari SD dan kita memulai pengalaman baru di SMP gitu. Jadi kayak kalau peralihan dari SD ke SMP itu kita harus adaptasi lagi gimana dengan teman-teman dan lingkungan SMP-nya. Jadi ya kita harus santai aja sih, nggak gimana-gimana kita. Kalau Kak Raina gimana? Kalau menurut aku jadi anak SMP itu pengalaman barunya banyak banget. Jadi tuh lingkungannya tuh bakal lebih luas dibanding SD. Jadi banyak banget tuh nanti karakter-karakter baru yang kita nggak temuin di SD, dan kegiatannya juga makin banyak dan pengalamannya makin banyak. Ya pasti, dan eskulnya juga banyak banget kalau di SMP. Kalau menurut aku setuju sama tadi yang Syafa sama Raina bilang. Tentunya pas masuk SMP kita dapat lingkungan baru, teman-teman baru, terus juga guru-guru baru, tentunya semua baru dan kita harus adaptasi juga. Nah, di situ kita harus bisa jaga diri kita, terus juga harus belajar lagi buat nanti tingkat SMA-nya. Yang seperti mereka bilang itu benar semua ya guys. Dan kalau dari menurut aku pribadi, jadi anak SMP tuh rasanya sama kayak kalian awal masuk SD. Itu pasti lingkungan baru, teman-teman baru, terus jadi anak SMP tuh capek banget guys, sumpah. Terus sibuk juga ya, karena meskipun misalnya nanti kalian masuk SMP terus ngejalanin rutinitas kayak anak-anak biasa, pasti dari eskul, dari organisasi, terus nanti dapet tawaran lomba-lomba lain tuh kerasa juga loh guys sibuknya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Bagus. Keren. Tapi kalian berempat ini ada ikut eskul apa aja? Iya, maksudnya prestasi yang di SMP tuh ada yang beda nggak eskulnya gitu? Misalnya yang SD kalian nggak ikut eskul ini, tapi SMP tertarik ada apa aja tuh? Dari siapa? Oke, kalau dari aku dari dulu kan emang tertarik sama pramuka. Itu jadi pas di SD aku pramuka, di SMP aku ngelanjutin pramuka aku lagi. Terus baru bulan April kemarin aku ikut lomba di MHT itu TOC, itu alhamdulillah menang. Iya, alhamdulillah menang. Aku lanjutin pramuka aku. Terus kalau eskul yang di SD aku nggak ikut, tapi di SMP aku ikut English Club guys. Jadi iya, di Smabel ada English Club. Terus karena emang aku juga suka sama bahasa Inggris kan. Iya betul. Pasti di YouTube ya. Iya, aku ikut English Club lagi buat nge-improve bahasa Inggris aku gitu-gitu. Gitu sih kalau aku. Kak Zafira? Kalau aku ngelanjutin pramuka juga. Terus kemarin aku juga baru ikut lomba, alhamdulillahnya menang. Sama pramuka juga? Di SMP. Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya itulah. Pokoknya alhamdulillahnya menang. Kalau aku kemarin lomba 2 dan semapur sama pioneering. Kalau pioneeringnya itu nggak menang, tapi dan semapurnya dapat juara. Iya. Alhamdulillah, keren. Kalau yang SD aku nggak ikut, SMP aku ikut
paduan suara. Terus tahun kemarin ikut lomba internasional di online juara 1 alhamdulillah. Oh, keren banget. Gak mau dong, jangan dong, malu. Gak apa-apa. Nanti gantian. Jangan dong. Nanti bahasa Inggris. Aku nggak bisa nyanyi. Jangan. Lanjut ke Raina aja kali ya. Kalau aku eskul yang dulu pas SD aku suka dan sekarang masih aku lanjutin sama kayak Gadis. Dari dulu kan aku suka pramuka, sekarang aku juga lanjut pramuka lagi. Dan kemarin bulan apa ya? Aku lupa. Pokoknya tahun lalu aku pernah ikut lomba LRP tapi masih Belum menang. belum. Alhamdulillah. Masih disuruh latihan-latihan lagi. Ya, tapi nggak apa nyoba. Nggak apa-apa. Jadi pengalaman baru. Iya, Ya, pengalaman baru banget. Iya. Terus kalau yang SD dulu aku nggak ikut, terus sekarang ikut, itu ada Science Club. Oh, Jadi- bagus. Jadi kayak tentang science gitu, tentang Kita setiap ikutan, Bu. hari itu ada percobaan-percobaan. Keren, seru. Ya kayak gitu aja sih. Kalau Kak siapa gimana? Jadi dulu kan emang dari SD aku suka seni kayak menggambar sama menari gitu. Nah, kebetulan dulu di SD aku juga pernah ikut lomba pramuka. Pokoknya pengalaman pramuka kayak jambore gitu-gitu. Nah, jadi di SMP aku ada berniat untuk lanjut untuk lanjut pramuka lagi. Nah, terus selain itu juga aku ada kan di SD waktu itu belum ada ekstrakurikuler menggambar ya. Jadi aku ikut di SMP gitu dan alhamdulillahnya bisa jadi pengurus eskul gitu. Keren semua. Terus abis itu aku juga ikut tari karena dulu pernah ikut tari juga kan di SD, udah pernah lomba juga. Dan aku niat untuk lanjutin di SMP dan aku sekarang lagi nyoba seleksi lomba apresiasi seni. gitu. Semoga lolos ya. Amin. Lalu aku ada pengalaman di SMP itu aku ikut lomba OSN IPA karena dulu kan di SD pernah ikut udah lolos seleksi udah sampai OSNK. Nah, tapi di SMP ini aku udah nyoba seleksi cuman mungkin emang saingannya itu lebih berat daripada di SD jadi belum bisa lolos gitu. Mungkin itu pengalaman dari aku aja sih. Jadi tips aku dari kalian tuh jangan menyerah buat Iya benar buat nyoba. itu, ya buat nyoba karena itu pengalaman buat kalian gitu. Keren semua nih askulnya. Ini semua bisa jadi inspirasi buat kita ya. Benar. Kan pastinya kakak-kakak ini kan punya pengalaman baru nih di SMP. Coba dong ceritain pengalaman pas baru masuk SMP tuh kayak gimana? Yang paling beda di SD sama SMP tuh perbedaannya apa? Kayak yang paling menonjol gitu apa? Menurut Yang boleh Kak. Coba. Ya boleh. Menurut aku pengalaman pas baru masuk SMP, terus perbedaan dari SMP sama SD tuh kayaknya yang paling pertama banget tuh lingkungan ya, karena di SMP kan lebih luas ya lingkungannya. Terus kita pas baru masuk juga anak baru nih, kita belum dekat-dekat Harus banget sama, adaptasi ulang, iya kan? benar, kita belum dekat-dekat banget sama kakak kelas. Terus sama teman-teman juga pas awal masuk kan masih malu-malu ya, bener canggung. Jadi menurut aku pas lingkungannya aku mulai bisa mulai beradaptasi sama lingkungan aku, baru sih itu di situ kayak nemu serunya, nemu teman-teman yang asik, yang sefrekuensi kayak gitu-gitu. Terus ya tapi karena menurut aku lingkungannya luas juga, jadi kan pasti ada aja orang yang teman gitu ya. ya ada yang milih teman, terus ada juga misalnya yang nyinyir, yang gak suka sama kita. Terus itu wajar kok di SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, bahkan nanti kita udah banyak relasi tuh wajar. Ada orang yang gak suka itu wajar. cuman mungkin pas SD tuh karena ya temennya itu lingkungannya udah baru, beda beda gitu. Iya, pas SMP masuk baru. bener Iya. banget pas masuk SMP tuh jadi kaget gitu kalau misalnya ada yang Ada yang kayak sifatnya aneh gitu. iya Ketemu di SD. Soalnya kan
rasanya beda ya SD sama SMP Benar. pertemanannya. Apalagi sifat sama teman deket kita yang SMP sama SD itu beda. Beda banget. Iya betul. Kalau di SD tuh kita udah 6 tahun Udah bareng, tahu, pasti jadi udah tahu udah percaya. tahu Iya, sedangkan kalau di SMP kan kita tiap Mulainya baru lagi. Iya, harus tahu lebih dalam lagi. gitu. Kita harus pintar-pintar nyari teman sih yang bisa dipercaya Membawa kita banget. ke jalan yang baik. Nah, itu dia. Kitanya juga nggak boleh pilih-pilih teman. Iya. Coba Kak Rena. Rena mau kata apa gimana nih? Kalau aku sih yang menurut aku baru banget, kelas-kelasnya tuh lebih banyak. Oh iya benar. Sekolah lebih banyak, sama sih kayak Gadis sama Zafira. Lingkungannya tuh lebih beda banget dari yang SD. Jadi kayak kita harus pinter-pinter aja cari temen yang bisa bawa kita ke jalan yang baik dan gak ngasih pengaruh buruk. Tapi kita tetap gak boleh milih-milih. Ya berteman aja sama Semoga nggak jauh aja kalau yang nggak baik gitu kan. Kalau yang gitu kan. Kalau kata apa gimana? Aku sih juga sama. Jadi kayak kalau misalnya nih kita di SD ini udah akrab banget. Rasanya kan kayak gak mau pindah ya kalau itu gak mau pisah gitu. Iya, rasanya pas SMP tuh Kayak teman-temannya tuh kayak nggak mau Iya. Iya teman baru SD lagi. Iya. kan bumi berputar. Iya. Apalagi kalau misalnya nih kita di SD nih udah jadi orang yang ekstrovert nih, tapi tiba-tiba di SMP jadi introvert gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih, karena itu masih proses adaptasi kita. Jadi kayak harus menyesuaikan gitu. Terus kalau semisal ada teman-teman kayak yang sifatnya agak kurang gitu, kayak kita saling memahami aja, menghargai aja. Kita harus kayak, oh dia sifatnya begini, kita harus ngerti gitu. Dan kayak kan ini kalian baru ini ya, Iya, baru selesai SPMB. Nah itu kan bisa jadi kalian tuh nggak mau sama sekolah ini, maunya sekolah ini gitu, ya kan? Nah itu kalau menurut aku coba aja di sekolah yang udah kalian terima. Itu semua sekolah juga bagus kok gitu. Nah Gimana? iya betul. Ditanya. Jadi nanti di SMP kalian buat pengalaman sebaik mungkin. Nanti kalian lama-lama bakal kayak ngerasa, wah gue nyaman juga di sini gitu. Pokoknya selama SMP tuh enjoy aja masa-masa Iya. SMP tuh. Iya, nikmatin aja Perasaan perjalanannya. happy. Nanti juga nemu kok happy-nya. Iya, pasti ketemu kok nanti. Gitu. Kayak apa ya, misalnya nih aku baru masuk SMP nih, aduh kok aku jadi diem banget ya, tapi lama-lama nih kan udah masuk semester 2 nih, udah seru juga nih kelas nih, udah Nimbrung gitu kan. jadi nggak mau pisah lagi gitu ya, sama aja ya mungkin gitu sih. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu ya. Apa namanya? Pengalamannya gitu. Boleh banget, boleh ngomong. Ini buat Almira, kayaknya aku lihat-lihat dia gambarnya bagus. Kamu ikut FLS 3N ya? Iya. Nah itu bagus banget gambarnya, kayak aku ngarep, wah dia keren banget, kayaknya bisa jadi penerus aku gitu. Amin. Sekarang kelas siapa tuh dari dulu tuh gambarannya bagus banget. Iya. Dulu pas aku masih di sini, Kak, ya siapa ya? Almira pernah ngomong, Kak pinjem tangannya dong, itu ternyata terus Ternyata Almira bisa pinjem juga. seiring berjalannya waktu ternyata Almira itu Jago skillnya. iya bisa juga, keren juga loh, sampai ikut FLS 3N tuh keren banget gitu. Oke, kalau kayak gue ada mau nanya nggak? Boleh. Perasaan kalian gimana sih udah melewati fase SPMB nih, tapi gak keterima ke SMP yang kalian mau? Oke. Gimana coba kalian? Karena aku rasain juga nih. Kalian cerita. Aku pikirnya tuh kalau misalkan kita nggak di sekolah itu, nggak di sekolah yang kita mau, mungkin Allah tuh ada apa namanya, punya Rencana lain. Iya. Masya Allah. Bisa jadi di sekolah kita yang kita mau itu tuh nggak baik, maksudnya kayak kita tuh nggak bisa ngepasin otak kita gitu, ngerti nggak sih? Iya. Gimana ya? Pokoknya gitu. Mungkin Pasti pilihan yang iya, lebih baik. benar kayak gitu. Benar. Gue sih gitu mikirnya.
kecewa ada, tapi kayak kalau misalkan kita ikhlas, insya Allah pasti bisa. Betul. Kalau kamu gimana dia? Kalau aku sih awalnya pas kan ada beberapa jalur nih. Pas jalur pertama tuh gak terima tuh rasanya pasti kecewa, terus sakit juga. Kenapa kayak kok bisa sih nggak diterima? Mungkin apa aku kurang belajarnya? Iya, Pasti overthinking. Iya kayak apa mungkin aku kurang belajarnya sama ini gitu-gitu kan. Nah terus habis itu lama-lama aku juga mikir lagi nanti kan ada jalur-jalur yang lain. Iya jalur. Jadi Bismillah coba lagi jalur yang lain. Iya. Bismillah. Semangat ya. Iya. Doain ya Pak semoga kuliah negeri dapat negeri. Amin. Di tempat yang nyaman. Amin. Oke. Kita mau nanya. Amira mau nanya nggak? Mira diem aja. Aku mau nanya, pelajaran di SMP tuh yang beda tuh apa sih? Apa? Bagi kan pelajaran di SMP kan pasti lebih banyak dari SD. Mika boleh. Menurut aku emang ada yang beda dari SD ke SMP. Salah satunya adalah informatika. Oh iya aku tahu itu. Katanya paling nggak bisa ya katanya. Iya katanya paling susah. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Menurut orang-orang beda-beda sih. Cuman kalau aku pribadi aku nggak suka. Aku nggak suka. Kayaknya kita semua nggak suka ya. Kenapa emang pelajaran tuh temanya apa tuh? Informatika tuh iya tentang teknologi gitu-gitu. Iya tentang AI gitu. Cuman namanya tentang Pas awal-awal tapi pas dengar-dengar sih namanya sih keren ya. Tapi gue nggak tahu ini tuh kayak gimana. Iya, pokoknya pelajaran tentang komputer, AI, terus juga Microsoft gitu-gitu. Nanti kalian bakal belajar kok kalau pas udah masuk ke Iya, awal-awal sih seru ya belajar. Tapi pas akhir-akhir langsung dicekam. Iya, belajar. Kalau boleh tahu nggak sukanya karena lihat karena kita tuh di SD nggak pernah ngalamin belajar itu. Iya. Baru sih ya. Iya karena baru soalnya. Kayak kita lebih Otak kita masih mencerna mungkin. kita lebih banyak belajarnya pakai komputer, pakai Iya. laptop kan. Itu tuh ribet banget tahu. Kayak misalnya kita bikin Microsoft Excel atau kayak Bahkan ada yang bikin aplikasi. Iya, ada. Iya, Itu atau coding. SD pas nggak kepikiran buat kepikiran ke situ. Di aku pelajarannya tuh nggak jauh beda sama SMP, masih bertambahan kekurangan berkalian. Iya, tapi mungkin kalau pelajaran IPA, IPS, MTK gitu-gitu ada pelajaran yang diulang dari SD. Jadi kita Iya. pas di Contohnya SMP Kalau kebanyakan tuh di IPA ya. Di IPA tuh kita kan udah pernah belajar tentang alam semesta, planet-planet. Nah, itu di SMP diulang lagi, cuman emang pembelajarannya lebih luas aja, lebih luas dan lebih dalam gitu sih paling. Aku ya. Kalau aku sama kayak Safa, informatika juga. Jadi itu emang baru tentang komputer dan aku kurang suka sih. Kurang paham juga. Iya kurang paham karena itu baru banget dan SD tuh juga jarang. Meskipun kita di zaman COVID pakai handphone, pakai laptop, tapi itu lebih luas lagi. lebih mendalami tentang komputer kayak perangkat-perangkatnya, coding gitu-gitu. Tapi belum sampai. Tapi nanti bakal ada. Bakal ada. Pokoknya kalau di SMP tuh kalian harus belajar banget time management. Iya, Nah, itu apa? itu Ngatur waktu. mengatur waktu. mengatur waktu. Tahu pernah SMP emang. Jadi karena kan di SMP tuh mata pelajarannya makin banyak kan. Iya. Berapa? Kalau nggak salah tuh ada 9 deh. Sama semua? IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Agama. PPKN, agama, Olahraga. PJOK, informatika. Iya, 9. Aku 9. Apa aja di 10? 9. Lagi apa? Lagi apa ya? Oh, ya sama seni musik. Iya, 10. Itu pokoknya time managementnya tuh harus belajar mulai dari sekarang tuh udah bisa bikin jadwal-jadwal gitu. Apalagi nanti banyak sudah pusing ngepelajarin. Iya, kan nanti kalian pasti bakal ikut ekskul, organisasi, Iya. belum ikut lomba-lomba. Join organisasi ya guys. Iya juga Oh iya, ada nih ya MPK ya. Aku sama Zafira kita Iya, ikut kita MPK kan. MPK itu apa tuh kalau boleh tahu? Kalau MPK itu kalau di 99 itu kan namanya MPK. Kalau di Semabel Di itu Semabel namanya tuh namanya DPS. DPS. Cuman beda nama doang tapi tugasnya Tugasnya sama. Kalau MPK itu kan kebanyakan majelis perwakilan kelas. Kalau DPS tuh Nah. Dewan Perwakilan Siswa. Oh, Gitu.
Mereka itu kerjanya ngawas OSIS. Iya, misalnya Nah, OSIS jadi ada program kerja apa, Iya, nanti kita yang MPK, ngawas. ya. Oh gitu. Jadi misalnya OSIS nih pengen buat event. Nah, nanti ketua OSISnya Konfirm ke ini. ketua MPK. Itu iya nanti selama acaranya berlangsung Iya. dari proses penyiapan sampai hari H itu kita pantau, kita awasin. Pemilihannya juga beda. Oh beda. Iya, kan pasti OSIS sama MPK seleksi dong. Nah, beda. Bedanya kalau OSIS itu diseleksinya semua murid bisa. Kalau MPK dia Nggak tuh sembarangan ya? Iya, dia hanya perwakilan kelas itu 2 dan itu tuh harus ketua kelas atau wakil. Intinya pengurus kelas gitu yang dipilih. Kalau aku kan di kelas jadi ketua kelas. Jadi aku sama guru wali kelas aku dipilih buat jadi ngewakilin gitu. Kalau di Smabel sistemnya agak beda ya sama beda. di Sekutu ya. Jadi kalau di Smabel itu semua anak kelas 7 perwakilannya 10 orang itu kita semua diseleksi wawancara akademik terus nanti baru dipilih sama ketuanya langsung. Nanti bakal ketua OSIS dan ketua MPK gitu. Jadi ketua OSIS ketua MPK-nya yang baru nanti milih yang mana nih yang mau jadi anak MPK iya dan yang mana yang mau jadi anak OSIS. Nah kebetulan aku dipilih ketua aku jadi anak MPK gitu. Kalau Kak Raina jadi OSIS ya? Iya, aku OSIS. OSIS itu seleksinya ya semua siswa boleh ikut, boleh coba, tapi nanti ada beberapa tahap-tahapnya dan nanti terakhir Jujur mau ngomong tadi. nggak boleh begini. Ini nggak boleh di sini. Oh nggak boleh. Oh ya udah nggak apa. Jadi pokoknya tahapnya ada banyak tapi Panjang gitu. Panjang. Gampang dong. Iya beda kok di MPK mau OSIS di Sekutu tuh kalau MPK tuh tahapnya cuma sekali diwawancara. Nah itu tuh bakal diumumin diterima enggaknya cuma sekali tahap itu. Kalau OSIS dia tuh ada 3 tahap kalau nggak salah. ya. Panjang banget. Iya. Kalau kata apa ikut itu nggak? Jadi kalau di Dulili 255 sekolah aku untuk anak kelas 7 itu belum bisa jadi OSIS MPK, tapi baru bisa nanti kelas 8. Mungkin kalau menurut aku kayak kelas 7 nih baru masuk nih, mungkin ngelihat kakak-kakaknya dulu gimana nih cara itunya gitu loh. Jadi nanti baru bisa daftar OSIS MPK kelas 8. Oh ya, aku mau sedikit pesan juga kan biasa nih yang baru lulus nih pada nanya nih, Kak, pelajaran SMP tuh susah gak sih? Iya. Itu pasti kebanyakan sih. Iya itu pasti. Nah, kalau ngalamin aja. Iya, Nanti betul. kalian juga bakal ngalir sendiri, Kalau- beli sendiri juga. Kalau menurut aku sih kayak kalau di awal-awal ya itu masih sedikit ngulang pelajaran SD. Iya, benar. Jadi kayak pertengahan baru SMP gitu. Jadi kayak nggak usah takut-takut. Masih Iya, lumayan dan gampang. pas pelajarannya makin susah pun lama-lama kita udah terbiasa. Iya, biasa kok. Kita bisa ngikutin alurnya lama-lama. Nanti naik kelas 8 juga pasti ada yang diulang juga belajar. Iya, betul. Semakin masuk. Semangat aja sih. Tapi pas baru masuk SMP yang bikin kaget apa? Pas mungkin pelajarannya kaget. Yang bikin kaget itu informatika. Iya, informatika. Informatika nggak ada yang mungkin agak sulit nih dipahamin tuh selain informatika. Oh kalau di Smabel? Kalau di Smabel itu PPKN sih aku karena ya guru PPKN PPKN suka banget PPKN kalau di sini ya PPKN kan Tapi benar, PPKN di SD kan pelajarannya pasti kesatuan. ya terlalu Kalau di SMP ini ada sejarahnya. Iya. Oh ya, betul. seru tapi nggak seru jadi IPS juga banyak sejarahnya. Hafalan. ada hafalan juga Iya, hafalan PPKN Hafalan sebenarnya kita ingat materinya aja. lebih banyak hafalannya daripada IPS PPKN. tapi yang harus dia hafal kira-kira tuh maksudnya kebanyakan tuh apa ada spill-spillnya boleh gak Pelajarannya. iya PPKN Kalau PPKN itu sejarah sama mulai belajar pasal-pasal. Iya. oh iya betul Di Sekutu belum belajar pas. Aku udah. Aku juga belum. Aku belum. Aku belum. sama nih berdua Belum. Pasal-pasal terus undang-undang. Nah, Iya. itu mulai susah tuh. tapi yang banyak banget kan pasti
Iya. Gak mungkin sedikit. Iya. Yang mungkin udah gampang tuh persatuan sama kesatuan sih. Iya. Pasti kayaknya pasti gampang. Iya Atau Pancasila kayak itu kan udah misalnya, kebiasa. keanekaragaman itu Iya, masih bisa itu sih. udah masih bisa di inilah di luar Budaya-budaya kepala. Iya, benar itu masih bisa. Cuman kalau udah hafal-hafalan tuh udah Kalau IPA IPA apa kalau IPA? IPA detail banget sih kalau di aku ya, bukunya tuh lumayan tebel gitu. Iya, Jadi aku kayak bahkan ini materinya banyak banget. Jadi ada fisika. Ada fisika itu kalian ngitung. Cuman kalau menurut aku kayak masih oke lah. Belum terlalu susah banget. Terus ada biologi juga. Biologi tuh ngafalnya. iya. Kita harus hafal gitu. tentang Biologi itu tentang ini kan apa namanya? Anggota tubuh kan sih? Iya, makhluk hidup. Iya, biologi itu makhluk hidup. Iya, betul. Itu terbagi-bagi gitu tentang makhluk hidup, tentang tumbuhan, hewan, serangga kayak gitu-gitu. Iya, Kak Raina. Kalau di sekolah aku IPA juga sama kayak Safa lumayan banyak dan tebel. Terus IPA itu tuh terbagi jadi dari IPA itu ilmu pengetahuan alam terbagi lagi jadi 7 pelajaran lagi. Tapi kalau Itu pelajarannya 9 beranak jadi Iya. jadi tuh biologi ada banyak, belum tumbuhan, manusia, hewan. Hewan juga pasti banyak golongannya. mikroorganisme yang kecil juga. Iya tuh di buku IPAS yang itu. Tapi kalau di SMP kayaknya baru kimia, fisika sama biologi lah ya. Iya. Baru itu. Tapi belum terlalu yang susah-susah banget sih, masih yang kayak masih bisa lah, masih bisa Kalau diterima. misalnya pas SD kalian lebih suka hafalan, terus misalnya kan pas SD udah lumayan ada ngitung-ngitung kan. Tapi nanti pas SMP lebih meringan ngitung sebenarnya daripada Iya, lebih baik gitu. Biologinya lebih banyak hafalannya dan itu tuh Iya. makin rumit hafalannya. Bahkan IPA, IPS, bahkan seni musik ada matematikanya. Iya. Iya. Pelajaran ada matematika. Dari tadi kan pelajaran tersebut aku nggak denger MTK-nya sama sekali. Oh iya. MTK. Jujur MTK semester 1 ulangan aku dapat 100. Iya, terus Keajaiban dunia. Kalau aku. Iya. karena pelajaran MTK itu kebanyakan ngulang dari SD, SMP. Jadi kalau kita pelajarin ulang terus ada nambah lagi tuh kita udah ngerti Udah gitu. ngerti ya. Iya, udah tahu lah ini. Apa aja kayak diulang? Apa aja yang diulang? Pecahan, Bangun ruang. data, data. Oh, data. Garis. Bangun ruang juga ada. Bisa bikin itu ada. Sudut tuh nanti campur-campur sama aljabar. Iya, iya aljabar, tapi aljabar itu termasuk paling gampang. Iya, aljabar itu gampang. Soalnya dia tuh kayak tambah-tambahan, cuma ditambah ininya aja ya. Apa sih? Variabel. Variabel, iya variabel. Itu kan variabel pindah-pindahin doang. Gampang Iya, kok, gampang kok. Iya. Nanti dijelasin juga nggak? Iya. Sebenarnya kalau belajarnya sungguh-sungguh bakal ngerti sih. Iya. Kalau kita niat belajar. Iya. Yang penting kalau kalian nggak harus belajar di rumah, yang penting kalau gurunya itu lagi ngajar harus fokus. Iya. Biar kalian tuh ngerti. Oke. Kalau Gitu. kalian males gitu belajar di rumah atau nggak ada waktu Gak apa-apa, lagi, asal kalian udah pas di ngerti, kelasnya itu harus fokus. Karena kalau ya kadang kan ada beberapa yang males ya belajar di rumah. Iya. Apaan sih gitu? Iya. Kayak udah ngomongin HP aja gitu. Di rumah tuh udah waktunya istirahat. Iya, benar. Nah, pas di kelasnya yang harus fokus. Jadi materinya masuk gitu. Tapi kalau MTK main susah kan? MTK. Bangun ruang. Bangun ruang nggak sih? Jujur Rumusnya aku banyak. paling gak suka sama bunga. Ada nanti pajak. Kalau enggak gini. Bunga kayak tabungan, pajak, kalau gitu. Itu aku di IPS ekonomi. Aku belum. Enggak, aku malah di MTK. Aku kayak dia pajak. Iya, beda-beda. Iya, beda-beda. Aku di PS. Aku di MTK. Kamu IPS. Lah, kamu beli sendiri? Beli sendiri? Tapi kalau di MTK itu IPS aku belajar MTK-nya cuma skala. Oh, tahu skala. Sama. Kalian sampai 000. Iya, cuma Iya. doang. Liar ya Gitu. pelajarannya. Iya, semangat. Tapi kalau di SD udah dipelajarin, harusnya udah masih Udah ngerti. masih agak Iya. ngerti otak lah gitu. Hmm. Tapi kalau yang paling mudah apa nih?
pelajaran Yang paling kayak Bahasa Inggris. Aku MTK. Aku MTK. Aku paling gampang Aku on bahasa Inggris sumpah. Karena MTK juga termasuk gampang kok. Iya. Menurut aku. Tergantung kitanya aja deh kayak. Iya, tergantung kita. Kan semua orang Punya. pendapatnya beda. Yang ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. MTK. Kamu bisa gampang sih bahasa Inggris. Sumpah apa aja? Sebenarnya bahasa Inggris itu gampang Bahasa banget. Inggris. Aku nggak tahu ya di SMP. Simple present tense Ada Iya. continuous Ulang lagi. Ada. rata-rata ulang. Tiap bab itu ada simple present tense. Iya. Iya. Sama paling Pasti kan udah bisa kan simple present. Bisa. ya, Aman lah ya. Sama paling nambah itu yang baru itu kayak procedure text gitu. Iya. Teks prosedur. Tapi bahasa Indonesia juga lumayan susah tau. Iya. Iya, bahasa Indonesia susah banget. Bahasa Indonesia tuh pasti Koma, guys. titik. Bahasa Indonesia itu Bahasa Indonesia ribet tuh banget, tricky banget gitu. Tricky, pokoknya Udah kita mulai belajar banyak bener-bener teks. harus fokus gitu. Nanti Baca soalnya. belajar teks deskripsi, Aku tahu itu. teks prosedur, Itu ada di SD. Surat, ya kan? surat permohonan apa Surat. Surat kayak resmi apa nggak resmi? Iya. Iya, Terus itu kita buat gitu. Apaan suratnya? Buat surat. Iya, ngebuat suratnya. Kita buat surat. Pernah kan kalian? Nah, itu lumayan sih bahasa Indonesia lumayan. Iya. Apa tuh? Budaya Jakarta. Iya. Ada. Ya kan masih SD kan ada yang beda-beda daerah. Iya. Beda. Enggak ada. Ada kayak niatan mau join eskul apa nanti di SMP. Udah apa? Aku boleh. Kebetulan ininya ya. Kamu mau join eskul apa? Kalau aku rencananya itu mau aktif di SMP. Jadi Oh, kayak iya, aku rencananya tuh mau paskibra, mau basket, sama mau ini apa yang di pada sama. Satu jaro ya. Satu jaro. Iya. Tapi kalau nggak sih. Osis ya? Iya. Iya. Tapi tuh saman itu tergantung sekolahnya sih. Soalnya di sekolah tuh nggak ada saman hari kan? Ada, tapi khusus OSIS. Oh ya, iya. Iya. Apa kata iya benar. Khusus osis. Oh, karena kan ikut organisasi. Ya. Ikut aja. Organisasi gitu. Kamu masuk eskul apa? Kalau aku sih pengennya sih yang pertama ikut organisasi dulu. Nah terus abis itu aku mau ngelanjutin juga ya vokal. Terus sama mau ikut paskibra itu sih yang aku pertahanin tiga itu. Tapi nanti kalau misalnya ada ekskul lain yang aku suka mungkin aku bakal masuk juga. Iya, Yang penting nggak dulu. Nih kan kau belum ini. Ya nggak apa-apa. Kalau aku nanti aku pengen yang pasti organisasi kayak OSIS. Terus aku pengen paskibra juga, aku pengen PMR, aku pengen pramuka juga. Banyak ya anak ya. Ada dream SMP-nya nggak di mana? Pengen, aku pengen di lab school. Kalau swasta pengen di lab school, kalau negeri pengennya di Smabel. Oh, bisa. Gila keren banget. Gitu ya. Nanti jain vokal ya. Mau pergi, cepetan pulang. Dadah, Mira. Ya, eskul. Nah, gimana sih cara kakak-kakak tuh apa namanya beradaptasi sama teman-temannya itu kayak gimana awalnya? Gimana? Ya kan nih pas MPLS kita nggak ada temennya, kayak gimana sih biar dapet teman gitu loh? Yang pertama pasti pas awal hari pertama MPLS pasti kalian baru masuk kelas pasti rasa asing banget karena terus bingung kan nyari tempat duduknya. Nanti kalian pasti kalau datang awal nanti ada yang nyamperin kok, ini di sini kosong nggak atau kamu ini udah diisi belum tempat duduknya, nanti suruh duduk aja. Nah nanti kalau udah duduk bareng ajak ngobrol aja kok nggak apa-apa, Oke. ajak kenalan terus juga Justru ya boleh. karena justru di SMP tuh kita justru harus ngajak Harus ngobrol dulu. extrovert Iya, ya. harus banget, harus banget. Justru dengan kalian ekstrovert tuh banyak Membawa temannya teman. kan. Terus nanti orang-orang jadi pada banyak yang kenal. Terus nggak boleh
gak boleh cemberut sih supaya kalau misalkan orang ngobrol terus kita senyum terus jadinya orang itu nyaman. Iya, benar. Iya benar, harus ramah senyum. Nanti kalau bukan nggak boleh sih, jangan terlalu judes Jangan mukanya. apa sih gitu ya? Iya. Ya, nanti pasti pada aja. Pernah gak sih pas kakak tuh udah kayak kenalan, udah kayak nganggap orang tuh oh ini mungkin baik nih pas ngajak kenalan tiba-tiba dia judes atau kayak nggak sesuai. Pernah kok, pernah. Gimana? Pas perasaan tuh kayak gimana apa? Ella, gue salah nih ngajak kenalan nih belum gitu nggak? Pas tahu sedih sih kayak. Iya, kalau pas tahu Karena dia udah effort sedih. kan ngajak Iya. kenalan duluan. Tapi kalau emang udah terlanjur kenalan gitu, gak apa, stay as a friend aja. Gak ngobrol juga gak apa-apa. Justru jangan kayak main langsung di cut off. Iya, jangan di cut off. Karena kan baru kan. Iya benar. Jangan pernah Udah cut tahu off. sifat langsung kayak udah lah sana. Iya jangan kayak gitu. Iya, Jangan kayak gitu. pokoknya intinya jangan pernah cut off orang duluan sebelum dia cut off kamu duluan. Kalau Kak Raina sama Kak Sama gimana? Sama kurang lebih. Iya sama kurang lebih, tapi kayak kita harus enjoy aja gitu. Tapi jangan so asik juga, nanti takutnya temennya enggak. Jangan tuh asik. Iya, jangan terlalu so asik. Maksudnya kayak so asik aja, sebenarnya enjoy aja gitu. Sebenarnya so asik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kayak Karena kalau soal asik sampai 3 orang sama manggil. Tapi emang bener. Terus pas MPLS itu kalian aktif aja ya? Aktif aja. Nanya jawab kayak Iya. Iya benar. Bangun Pokoknya relasi pasti kan nanti MPLS ada PJ-nya ya, OSIS MPK-nya. Ada mentornya nanti. Iya. Oh iya, Nanti tuh yang kalian bawa-bawa ini nggak sih? Iya benar. Iya, itu. Nah, nanti pasti tuh kalian diajak kenalan. Nanti pasti relasinya sama kakak kelas juga, terus Iya. sama kelas lain bahkan. Iya, kakak kelas. Pas MPLS pokoknya aktif aja. Pokoknya sih. MPLS aktif aja. Terus kalau misalnya ada acaranya setiap kelas ada perwakilan buat tampil. Nah ya Ikut kalian aja. Jadi kalian bisa Lebih dikenal gitu ya, benar-benar. Oh, ngerti. Jadi kayak misalnya nih Jadi misalnya orang tanya nih, oh ini yang kemarin tampil ini ya. Iya. Ya, bangun aja relasi. OSISnya ngadain event atau Iya, apa yang event per ikut kelas aja. berapa orang, nah itu kalian ikut. Jadi nanti Pokoknya aktif. banyak yang kenal juga, mulai banyak yang familiar sama mukanya. Jadi tuh orang kenal kalian sebagai oh dia yang kemarin ikut acara ini nih. terus Dia kemarin jadi ikut. anak yang aktif Iya. juga. Tapi juga kalian nggak boleh berekspektasi tinggi. Bener banget. Karena nanti pasti ada yang misalnya nggak suka gitu sama kalian. Kalau kalian aktif gitu. ada yang ngiri. Panas guys. Pasti, Iya, ada kalau aja. pasti itu pasti. Masih ada di mana aja. Jangan terlalu dipedulin aja sih kan. Stay Wah, as gitu yourself aja. Iya. Pokoknya kuat-kuat mental aja. Itu bener sih kayaknya harus buat apa namanya mental apa Iya. Iya, Harus betul. siap. Harus Karena itu pasti ada. Dan kalian sedikit banyak juga boleh kok nerapin kayak sikap gak peduli gitu sama orang. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin kalian yang jelek-jelek gitu, tapi kalian nggak ngerasa kayak gitu, ya peduli, nggak usah peduliin aja. Udah amat, Udah amatin aja. Tapi juga Nah, Kalau dipikirin terus malah jadi stres sendiri nanti. Iya, nanti jadi stres kalau dipikirin. sebenarnya jangan terlalu pikir banyak positif. Kalau menurut aku ya, jangan banyak Naruh ekspektasi. ya ekspektasi. Karena kita Karena nggak pasti tahu kan. Jalannya nggak mulus, gak selalu mulus, gitu. Karena orang-orangnya pun juga beda gitu. Iya kan. Beda. Kalau ke SD kan itu lagi Sama iya sama Kan belum aja tahu orang-orang dia kita udah kayak tahu gimana. Tapi kalau di SMP tuh kayak lumayan lama sih bisa kayak beradaptasi karena kan baru banget, baru ketemu lagi. Iya, betul. Iya benar. Baru deket-deket lagi gitu. Mungkin baru deket-deket juga bisa jadi akhir. Iya benar. Bener-bener. Kakak gimana? Coba. Kalau menurut aku kalau buat teman baru ya jangan terlalu Dekat banget apa gimana? jangan mudah percaya. Jangan. Oh iya ya. Karena kalau misalnya nih kita punya temen nih, terus kita ngerasa ini baik banget, dekat nih, temen dekat Tapi gitu. ternyata ngomongin di belakang Itu bulat banget. itu jadi kayak Iya emang iya banget kayak gitu. kayak walaupun kita udah nganggap dia dekat nih, tapi jangan terlalu kayak oversharing. Iya. Jangan oversharing gitu. Takutnya kan selalu malah ngomongin di belakang kan sakit juga gitu. Jadi kayak sewajarnya aja. Jadi kalian harus tahu dulu sifat asli dia gimana. Iya, baru Terus kayak pasti temen nanti dekat. kalian punya temen deket di SMP kok. Pasti punya. Pasti punya. Nanti ada yang sefrekuensi Iya, gitu. yang Itu seru sih sefrekuensi. kayaknya. Pasti.
Astagfirullahaladzim. Tapi kamu pernah nggak sih kayak nggak didukung, bukan nggak didukung sih, kayak mungkin kakak kelasnya bukan nggak ngedukung, kayak Malah ngejudge. Pernah ya. nggak? Kayak Apa bilang aja? kayak mungkin atau teman-teman yang kayak misalnya kakak mau ngelakuin nari ini nih, misalnya mau ikut ini, terus habis itu kayak nggak cocok nih, ini gitu nggak ada nggak? Pasti ada. Pasti ada. Pernah alami apa nggak? Alhamdulillah aku nggak pernah sih. Aku belum pernah sih. Oh, belum pernah. Enggak, Belum juga ya. Iya. Jangan sampai sih. Jangan Ya semoga enggak, semoga enggak. sampai. enggak. Paling tuh aku ngerasa kayak gitu karena ini aku sendiri. Dan itu nggak boleh. Kakak sendiri. Iya, diri kelas. Karena tuh ya gitulah. Ada lah. Tapi enggak kayak bukan kita nggak didukung Iya, atau bukan nggak dari disupport dukung, gitu. Beda. tapi emang otak kita aja suka kemana-mana kadang kan. Overthinking. Jangan terlalu overthinking. Banyak. Jangan terlalu mikirin juga sih. Motivasi dari orang lain juga butuh tahu. Iya, benar. Jadi kayak saling support kan. Ya, jadi minta opini dia tuh menurutnya Menurut dia kita gimana Iya. sih? Iya, benar-benar. Itu butuh banget sih. Oh iya. Kayak misalnya sesama teman tuh saling evaluasi aja gitu. Koreksi diri. Koreksi diri. Benar, itu. Tapi ini aku ada salah satu hal yang aku takutin pas masuk SMP. Aku tuh nanti pas aku punya teman, aku udah percaya sama teman itu. Terus abis itu aku cerita pribadi aku mungkin. Terus abis itu dia tuh tiba-tiba nyebarin ini. Dan aku takut nanti teman SD aku tuh enggak ada yang sama kayak yang di SMP. Maksudnya satu Iya, aja. Iya. Oh, Sama sih, sama. aku di SMP sendiri nggak ada yang masuk 255 selain aku kemarin. Iya. Jadi kayak sendiri terus ranking 1 di PPDB. Keren banget. Ini kakak-kakaknya dari semua coy. Keren banget. kan kemarin apa ya, aku kan sendiri ya. Nah teman-teman yang lain tuh pada punya barangan dari SD-nya. Nah aku tuh bener-bener sendiri kayak oh ya udahlah mungkin Nge-freeze gak sih kayaknya? iya ini aku harus ngapain. Tapi lama-lama bisa kok nyari temen gitu. Nggak apa-apa kalau misal sendiri, percaya diri. Soalnya yang masuk sekut itu 3, aku sama 2 cowok. Dan itu aku Kan gak mungkin barengan dong. Iya, waktu aku nggak deket dua-duanya. Kalau aku sebenarnya lumayan banyak, kayaknya ada 5 deh kalau nggak salah, tapi nggak sekelas, kita beda-beda semua. Siapa aja? Ada siapa sih namanya? Syarif. Ada Syarifah, Hamza, ya, Azhar juga Azhar, Radit, Reza ada. Oh, Azhar baru. Ya, Azhar baru pindah. Yang kedua mau Iya. aku lihat di Kayak beda-beda kelas semua, jadi kayak emang ya harus Agak- cari lagi iya, yang iya. lain, kayak bisa yang itu lagi. Kalau kakak, Zafira, apa tadi? Kalau gadis kan Zafira udah belum? Udah. Udah ini kita udah kan? Oh iya. Kalau gadis barangkali siapa? Kalau barengan sama di kita. Smabel aku sama Tomo, Sama Kak Salma. sama Kak Salma, sama Smabel, sama Fahri juga kan. Iya. Sebenarnya pas awal masuk Smabel tuh aku sama Salma nggak terlalu dekat, cuman karena kita sama-sama angklung waktu itu kita berempat kan Pramuka ya nggak sih Kak Salma? Enggak ya? nggak sama nggak itu, jadi Nggak kita jadi. deket. Mulai dari situ kita deket. Sekarang ya aku merasa sahabat aku sekarang di Smabel Salma sih, karena kita udah bareng dari SD kan, jadi kita benar-benar bareng-bareng terus, pokoknya kita percaya banget, saling percaya gitu. Terus sebenarnya menurut aku ya, temen di SD terus pas masuk SMP tuh emang nggak benar-benar ada yang sama banget gitu. Misalnya kita udah nyaman sama teman SD yang Makanya ini, kalian harus tahu sifat asli dia dulu, terus harus Iya, temenan lama gitu. dulu nih. Biar jadi tahu. pokoknya pas awal-awal tuh jangan langsung percaya banget. Iya. Kalian lebih mending gak Jangan cerita banyak apa-apa oversharing. daripada kalian cerita terus nanti bocor. Apalagi cerita yang pribadi gitu, misalnya tentang keluarga atau diem aja nggak sih? atau tentang kekurangan diri kita gitu. Misalnya kita saling lagi curhat nih, nah teman-teman di SMP tuh apalagi yang baru-baru bisa aja gunain kekurangan kalian buat orang lain. buat nanti ngejatuhin kalian. Nanti itu hati-hati Kita banget. hati-hati banget sih, jadi harus Karena jujur yang berpengaruh banget itu lingkungan temen. Tantangan banget ya. Iya, itu Iya. tantangan banget. Kalau guru gimana? guru jujur Ada yang rese nggak sih? banyak. Banyak banget. Oke, boleh.
Kalau aku Tapi aman nggak ya? Iya. Tapi ya intinya ya guru intinya ada. di Pasti SMP tuh beda banget banyak rasanya. ya, guru di SMP kan banyak, tiap mata pelajaran ada Jangan. guru. beda-beda. Berarti kalau Bengdo Iya. kalau Bengdo beda, MTK beda. Iya gitu. Beda-beda. Setiap mata pelajaran beda-beda. Kalau kayak gitu wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Wali kelasnya, iya. Itu banyak banget guys guru. Iya, masuk kelas kita. banyak banget. Terus setiap mata pelajaran itu beda. Iya. Bel pasti ganti, setiap bel ganti. Tapi wali kelas itu Wali kelasnya tetap stay. ngajarnya apa? Bisa salah satu mata pelajaran. Untuk mata pelajarannya dia ajar apa? Wali kelas aku tuh guru IPS aku. Kalau aku bahasa Indonesia. Kalau Karina Kalau wali kelas aku itu dia guru bahasa Inggris aku. enak ya. Aku juga bahasa Inggris. Iya gitu. Pasti tuh guru ada yang beda. Jadi kalian jangan terlalu ngebiasain guru di sini. Misalnya Bu Disi, kan kalian udah akrab banget. Terus Iya. nyamain sama guru yang di SMP. Nah itu kamu harus hati-hati. Iya, Tiba-tiba harus gurunya ngerasa kalian nggak sopan atau nggak enak gitu. Iya benar. Pokoknya karena gurunya tuh bermacam-macam, terus kan karakternya juga beda-beda. Nah itu tuh dan mereka kan samain mungkin. iya, mereka kan ngajar di SMP itu kan udah lebih lama daripada kita. Iya. Jadi kita yang harus menyesuaikan sama cara belajar Iya, mereka. benar. Itu. Terus juga pentingin attitude, terus sama morasmu. Iya, benar. Attitude itu Attitude penting tuh banget, dinilai guys. banget, guys. Itu dinilai Iya. banget. Itu tuh sama guru-guru, sama teman, kakak kelas, Semuanya bahkan sama penting banget. staff di sekolah juga Iya. dinilai banget. Karena kayak gitu. Kadang orang tuh nilai kita dari attitude kita dulu. Benar. Jadi kayak Bahkan sama satpam aja tuh Harus ramah. iya. Iya. Apa kan gitu. Iya. Iya kayak gitu. Apa udah SD sampai SMP aku sama satpam sekolah. Sama aku juga. Kayak gitu. Iya, pokoknya harus akrab sama Iya, banyak benar. orang deh. Tuh. Tapi pesan dari kakak yang mungkin hati-hati bukan ya buat berjuang dari SD ke SMP waktu yang ini nggak dapet terus habis itu ujung-ujungnya takutnya amit-amit Nah. swasta itu gimana? Nah, gini. Menurut kakak berempat. Kan kalian udah ngerasain SPMB kan? Bener. Deg-degannya berasa banget tuh. Ya, nah kalian udah harus nyiapin di SMP nanti mau ngapain aja, ikut apa aja, lomba. Nah itu tuh harus kalian rencanain. Kan udah, iya kan udah ngerasain nih SD, SMP nggak dapet misalnya, kan harus berjuang lagi di SMP. Jadi kayak mengulang waktu juga sebenarnya, tapi ya sebagai pelajaran gitu. Kalau dari aku sih buat yang udah nyoba di semua SMP negeri tapi nanti masuknya swasta, itu emang awal-awal tuh pasti berat banget ya. Iya karena kayak nggak sesuai sama Iya, buat nerima akhirnya ya di SMP yang bukan yang gue mau nih, itu tuh Iya, pasti awal-awal berat. Terus banget. ngejalaninnya tuh emang agak-agak gabut kan. pasti awal. Karena kita nggak pengen di situ. Iya gitu. Cuman kalau menurut aku emang dimanapun kita sekolah, dimanapun kita berada, itu kita harus menyesuaikan Harus sama tetap lingkungan, iya. Dan kayak pokoknya lakuin aja aktivitas yang bikin kalian happy gitu di sekolah itu. Misalnya kalian suka gambar gitu ya, join eskul gambar aja, misal Kembangin bakat yang kalian minat. gitu. Jadi kayak pokoknya dibawa happy aja. Jadi selama sekolah 3 tahun di situ nggak bakal kerasa berat, nggak bakal kerasa membosankan atau gak sedih-sedih gitu. Kalau kakak Karina. kalau aku sih kalau misalkan buat yang udah daftar di SMP negeri terus nggak dapet terus dapetnya ke swasta, menurut aku sih itu berarti kalau misalkan kita nggak keterima di apa yang kita mau, berarti itu nggak baik buat kita. Dan yang tadi Alena bilang swasta itu mungkin kita bakal lebih berkembang, ya mungkin kita bakal lebih berkembang daripada kita di tempat yang kita mau. Jadi kita cari-cari aja, ya rencana Allah itu paling baik. Jadi kayak tetap berjuang aja buat SMA supaya dapet yang lebih baik lagi gitu. Dan meskipun kalau misalkan nanti SMA juga nggak sesuai, ya berarti itu yang terbaik buat kita gitu. udah ditakdirin. Ya udah ditakdirinnya kayak gitu. Iya. Dan mungkin di tempat itu kita bisa lebih baik dibanding yang kita mau. Benar. Kalau kata apa gimana nih? Kalau menurut aku, kalau semisal nih kalian udah bisa nih lolos nih di SMP yang kalian mau nih, kalian bisa cari informasi dari sosial media kayak misal dari Instagramnya, dari TikToknya. Terus kalian bisa cari kayak ini kegiatan di SMP ini nih apa aja sih. Jadi nanti kayak gitu. Jadi nanti kayak kalian ada gambaran. Oh nanti aku di SMP bakal ada kayak gini nih gitu. Jadi kayak lumayan menarik juga gitu loh gitu.
Alena sama dia udah keterima di Udah SMP. tapi kalau lempar-lempar gitu. Aku baru kecantol doang sih waktu itu aku kecantol di 232 Sama tapi Ya. itu geser. Oh geser mental. Sekarang belum lagi. mau nunggu yang domisili. Sama. Kamu semangat ya. Semoga lolos. Bismillah ya semoga. Kalian juga yang belakang yang belum dapat. Semoga dapat lagi. Banyak rencana yang udah rencanain di Tapi SD. tuh kadang tuh nggak sesuai sama ini nggak sih kalau Iya. misalkan itu rencanain tapi tuh ternyata tuh Benar. nggak segampang itu apa yang Iya. dipikirin. Tadi aku bilang jangan banyak ekspektasi tinggi. Kalian harus mikirin efek sampingnya juga. Konsekuensinya kayak Gitu. gimana? Ya, misalnya kalau grand kartu ini, Jangan deh takut kan. ya Oke misalnya tapi ikut ekskul. Nah, Kalian baru udah berharap bisa jadi pengurus. Sekarang belum kesampaian itu juga ekspektasi kan. Iya. Nah itu tuh bisa sakit lah. Tapi nggak ada salahnya buat mencoba. Iya. Ya itu. buat jadi pelajaran mungkin ya. Betul. Menyesal ngelakuin daripada Enggak sama sekali Iya, ya. Pokoknya dia salah kamu. Coba ada kesempatan buat nyoba jadi Kan baru pengurus kali. atau join organisasi itu coba aja semuanya terus gitu. Gitu Kalau aja yang belum sih. ya coba lagi di kesempatan Iya. kita siapa tahu coba ada terus lagi. coba aja terus. Iya. Pokoknya deh. Karena Kalau nyoba. berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian. Betul. Tapi kalau kata kali gimana ini kan di SD pasti ada orang yang introvert mungkin ya, maksudnya yang gak bisa bergaul sama orang-orang lain. Nah terus dia cuma punya satu temen di SD yang gak bisa lepas gitu mungkin. Maksudnya yang cuma satu orang doang yang sefrekuensi banget. Di sekolah kita itu ada yang Iya. seluas sama kayak kita. Ya pokoknya gitulah. Kayak mereka tuh gak mau berbaur. Jadi kayak masih Gak mau bergaul gitu loh. Itu. Pokoknya itu kalau kata kakak gimana tuh nanti pas SMP-nya apakah mereka di SMP bareng aja nih blablabla. Kan pasti SMP kan beda-beda dong maksudnya. Misalnya ada 2 orang pasti yang satu SMP-nya di sini, yang satu SMP-nya di sini gitu. Kalau sama juga pasti beda kelas gak sih? Iya. Terus gimana tuh? Apakah masih berubah atau gimana? Kalau menurut aku iya iya sih Ya harus berubah, harus Karena berubah. kalau kita nggak mulai duluan, nggak bakal ada teman. Nah, itu kalau kita nggak bisa stay introvert atau stick up Benar sama banget. temen itu yang itu terus karena di SMP tuh ya kita pasti bakal kepisah. Iya. Gitu. Karena lingkungan SMP tuh luas banget. Udah Saingan bisa kalian pasti Ada yang lebih dari banyak. sekolah iya. ini. Bisa jadi pas SMP-nya beda atau kalau satu SMP kelasnya beda dan si teman itu punya teman lain. Jadi kan ya intinya emang bakal selalu balik lagi ke kita kan. Itu gimana cara kita handle itu gitu. Sama lingkungan itu aja. Benar gitu. Kita pokoknya harus cari banyak teman, harus cari banyak relasi dan ya jangan nolak masa teman kalian cuma satu doang sih gitu ya kan. Kita harus cari Banyakin relasi aja iya harus gitu. cari banyak koneksi biar temannya banyak gitu. Kalau Kak Aina, Kalau di aku sih sebenarnya pertanyaannya relate banget karena dulu pas SD aku tuh introvert banget dan temen yang nyambung banget tuh cuma satu. Siapa tuh? Oh iya kita dulu bestie banget. Iya, Dulu kan introvert banget. Iya. Pokoknya tuh tapi pas awal-awal tuh aku sedih banget karena Tantangan nggak sih kayaknya? iya tantangan banget ya. karena kayak kepisah sama gadis terus gimana dong, tapi awal-awal tetap aku kayak aku ngubah mindset sih kayak aku nggak boleh di zona nyaman terus, aku harus benar. coba yang baru gitu karena aku sebelumnya dari TK juga kalau mau kenalan sama orang tuh orang yang kenalan duluan pasti. Gitu. Tapi kemarin aku nyoba kayak aku harus kenalin diri aku ke semua orang dulu, terserah mereka mau nerima atau enggak, tapi kayak aku tetap coba dulu cari teman yang sebanyak-banyaknya gitu karena relasi di SMP tuh penting banget sih. Kalau Kak siapa? Gimana nih? Kalau aku sendiri sebenarnya aku nggak bisa berinteraksi sama orang lain gitu ya. Jadi kayak kalau mau kenalan harus orang lain yang datang gitu. Karena aku gampang overthinking gitu. Jadi kayak kalau misal aku datangin duluan kayak takut. Takut. Iya betul. Apaan sih? Iya, takut. Tapi pastinya selalu berusaha buat kayak nyamperin duluan gitu. Harus maju lah, jangan stuck di situ aja gitu loh. Harus ada usahanya buat menjadi lebih baik lagi gitu loh. So, Jangan terlalu people pleaser juga deh. Iya karena justru kalau di SMP tuh kalau terlalu people pleaser karena temennya baru-baru, takutnya tuh banyak yang jadi malah nggak suka sama kita atau temennya malah kayak ih kenapa sih dia tuh begini banget, tapi kita tuh malah kayak ih takutnya dia begini gitu. Iya, Jangan kita harus terlalu punya banyak kayak pendirian gitu. sih. Ya harus punya pendirian. Jangan terlalu bergantung sama orang juga sih. Nah, itu Iya benar.
Berapa menit, guys? Dikit ya. Berapa menit? 1 jam. Tapi terakhir ya. Tapi apa sih pelajaran yang kakak bisa ambil dari SMP ini? Misalnya kayak yang bisa diambil nih pelajarannya kayak misalkan di antara lingkungannya lah, temennya lah atau apa gitu. Atau Lingkungan lain gitu. Siapa dulu? boleh terserah Kalau nggak ambil dari lingkungan, kan beda-beda. ya kan beda. Iya deh, mereka dulu. Kalau aku sih dari ini sih manajemen. Oh, Silakan. nyala. Kalau aku dari cara ngatur waktu sih, karena dulu pas SD aku tuh orang yang ya lumayan nyepelin waktu, terus kayak aku kurang bisa buat ngatur waktu aku sendiri. Dan itu tuh waktu awal-awal SMP menurut aku tuh itu beneran kayak bikin aku keteteran sendiri karena aku nggak bisa ngatur waktu. Jadi kayak aku nggak bisa ngeprioritasin mana yang lebih baik gitu dikerjain duluan. Itu penting banget, manage waktu tuh penting. Jadi sebisa mungkin kita belajar dari kecil sih, itu penting banget menurut aku. Ya sama kalau buat lingkungan ya pinter-pinter aja cari temen yang bisa bawa ke kebaikan. Terus kalau misalkan ada temen yang mungkin bukan nggak baik sih, apa ya, kayak membawa pengaruh buruk gitu. Nah itu kayak tetap temenin aja, tapi kayak jangan terlalu yang sampai gimana banget sampai kita bisa kebawa gitu. Maaf ya emang. Coba kalau kata apa gimana nih? Lanjut. Hargain dulu. Udah Sabar. Nah, terus kalau buat yang kayak pelajaran itu sih pasti bakal ngalir aja sih, meskipun kayak sekarang kan masih SD kan baru gitu. Sejalannya belajar sejarah waktu. Ya dulu aku juga pas baru-baru kayak susah banget sih, aku nggak bakal bisa deh kayaknya. Terus aku dulu sering overthinking aku bakal ranking 2 terakhir di kelas. Tapi itu bakal ini aja kok, bakal ngalir aja, pasti bakal bisa aja gitu. Kita aja nggak sih? Iya. Tergantung kitanya. Terus kalau di kelas ya dengerin aja gurunya. Kan orang tuh biasanya Yang bodo amatin kan? Iya. Hormatin aja sih gurunya. Soalnya karakter guru tuh beda-beda, jadi kita harus nyamain si gurunya ini. Kadang ada yang kita mau cerita-cerita, mungkin gurunya anggap itu nggak sopan atau gimana, kayak gitu-gitulah. Harus waspada juga. Ya harus waspada. Jangan mau ngomong. Coba. Pelajaran di SMP dari tadi sih aku udah banyak ngulang ya, itu tentang lingkungan sama jangan gampang percaya orang, terus juga dari teman, terus kita gak boleh berekspektasi tinggi, terus tuh yang paling penting gak ada orang yang lebih ngerti kita daripada diri kita sendiri. Ini sempat dengar di apa namanya di TikTok sering banget. Karena mau sedekat apapun orang itu sama kamu, pasti yang lebih ngerti itu diri kamu sendiri. Iya. Betul banget sih. Tuh. Bener. Keren. Kalau gadis? Kalau dari aku setuju sama Reina yang time management. Itu pelajaran yang aku dapat banget dari SMP, dan aku belajar kayak betapa pentingnya time management ya, karena kayak dalam seminggu tuh pasti ada aja acara dadakan yang bisa langsung jadi ganggu jadwal. Itu kan kita capek banget kan pasti. Terus kayak misalnya waktu belajarnya atau waktu istirahatnya itu harus diatur semua. Terus kalau dari aku paling menurut aku ya sebenarnya bukan cuma di SMP doang, di semua lingkungan, tapi bakal baru kerasanya tuh pas SMP. Gak ada orang yang benar-benar bisa kita percaya gitu. Itu satu sih ya, itu yang aku rasain banget sama SMP gitu. Jadi ketika aku juga pernah kejadian kayak aku udah percaya banget sama orang, pas aku cerita ternyata orangnya tuh nggak sebaik yang aku kira gitu, dan dia ngomongin di belakang gitu. Itu sedih banget sih aku pas tahu kayak gitu. Deket banget sama dia kan, terus tahu dia ngomongnya kayak wah kayak apa sih? Iya, itu nyebelin Tapi banget ingat kan. sih tempat cerita kita tuh bukan cuma ke teman, bisa ke orang tua atau mungkin bisa ke Tuhan. Iya, Suka nulis diary gitu. Iya, aku juga suka nulis diary kan. Iya, jadi aku curhatnya kadang di diary kalau misalnya aku nggak bisa curhat sama teman-teman aku. Jadi gitu sih, gak ada orang yang benar-benar bisa kita percaya banget gitu. Jadi waspada aja dan hati-hati banget kalau ngobrol sama orang gitu, karena omongan kita tuh dinilai banget sama orang. Kadang-kadang tuh kalau kita kelepasan tuh nyinggung mungkin. Iya, kayak gitu. Gitu paling.
Ya. Kalau kok close? Iya udah apa belum kasih Ya udah, aku gak bakal banyak-banyak. Aku setuju sama mereka semua dan ya terus kayak kalian kan mau masuk SMP ya. Kalau misalnya di SD kalian udah kayak gini, nah di SMP harus lebih baik lagi. Jangan sesekali kayak kalian membuat kekacauan atau kayak nakal gitu, berantem gitu. Pokoknya maupun sesama teman atau sama guru itu juga harus sopan, harus baik gitu, harus ramah gitu. Karena kalau enggak kayak masuk BK ntar gitu. Jaga sikap. Iya, betul. Lingkungannya luas banget. maksudnya ngasih tahu maksudnya BK tuh nggak serem tahu. maksudnya ngasih hati atau gimana? Iya, BK tuh ngasih nasihat. Lingkungan Kayak itu luas banget. Bahkan ada yang kita bisa lakuin hal yang masih oh ya. Kita bisa cerita ke guru BK juga. Iya. Guru Iya, benar. Selama ini aku baru tahu misalnya Iya, aku kira bakalan dimarahin gitu. Enggak, guru BK tuh guru BK baik. itu seneng karena bisa dispenin orang gitu. Iya, atau kayak di DO. Dispen sih. Iya, DO. yang aku tahu guru BK itu cuman marah-marahin. Iya sama. Baik. Guru BK cowok tuh baik banget. Guru BK tuh baik tau, guys. Kayak Pengen masuk BK. Mungkin beda-beda. Bukan gitu konsepnya guys. Nah ini satu lagi ya. Terakhir Terakhir nih ya pertanyaan buat kakak-kakaknya. Pesan-pesan dong buat kita yang mau ke SMP sama mungkin teman-teman yang mau naik ke SMP tuh pesan-pesannya tuh kayak gimana gitu. Pesan dari Isal. Siapa dulu? Itu yang megang kayaknya kena mulut nih. Oh iya. Pokoknya pesan-pesannya buat yang mau masuk SMP. Di SMP itu kan kita kayak peralihan dari anak-anak ke pra-remaja. Betul banget. Itu tuh kita menurut aku perlu banget sih kayak terbuka sama orang tua. Karena Takutnya mental health gak sih kalau kita nggak terbuka sama orang tua? kita cerita ke orang tua tuh penting banget. Karena mereka kan udah pernah ngalamin, jadi mereka lebih tahu solusinya. Terus karena kadang kayak ada orang yang takut mungkin cerita ke orang tuanya, dia jadi suka yang kayak nyakitin dirinya sendiri atau gimana gitu. Iya yang kayak bareng Itu penting sih. Zafira boleh? Langsung Iya, boleh. Ini baru Pesan-kesannya itu yang pasti kan harus bisa belajar lebih baik dari SD. Terus time management aku terus setuju banget. Terus sama belajar jangan menurut aku ada orang yang pinter banget tapi dia nggak bisa bersosialisasi. Ada orang yang ada orang yang bersosialisasi banget tapi dia nggak terlalu pinter. Dan itu tuh iya itu harus seimbang. Itu sih. Iya. Kalau pesan dari aku, kalian pokoknya pas awal-awal MPLS ya terutama itu nikmatin aja waktu-waktunya itu karena kan kalian masih MPLS gitu masih perkenalan terus kelakuan kalian masih bisa dinormalisasiin lah kalau masuk SMP gitu. Jadi pokoknya dibawa happy aja tapi tetap harus hati-hati banget ya sama orang-orang di lingkungan kalian nanti gitu. Tapi yang terutama sih bawa happy aja sih gitu. Pokoknya masa SMP tuh harus dinikmatin terus pokoknya sama teman-teman, eskul gitu-gitu. Kak Jawa boleh? Lo gimana? Jadi penutup nih. Ya, kalian bisa tingkatin kepercayaan diri kalian dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru karena itu bakal jadi pengalaman yang sangat berharga bagi kalian. Gitu. Karena kalau kita nggak nyoba nggak bakal tahu kan? Iya, betul. Dan terus berbuat baik dan selalu belajar dari kesalahan ya. Gitu. Bener banget. Semoga sukses selalu. Iya. Good luck ya nanti di SMP. Doain aku ya, Amin. Kalian juga yang di belakang. Oke, udah. Oke. Itu aja kali ya. Ya. Closing ya. Oke.
Oke, jadi gitu aja podcast kita hari ini. Makasih ya kakak-kakaknya udah yang udah sempetin waktu buat podcast kesini. Ini effort banget sumpah kakak-kakaknya. Terus tadi di spend kita ya. Iya. Beneran minta pulang cepat. Iya. Wow. Ih, so sweet banget. Tapi kangen juga sih sama suasana SD. Pasti kita kangen banget. Kayaknya sih bakal sering main kesini. Iya. Berisik nih, berisik. Oke, terima kasih. Segitu aja ya dari kita ya. Terima kasih. Semoga yang mau sama ya kakak ini dapat kalian cerna sama bisa menginspirasi kalian semua. Terus yang mau masuk SMP semangat terus, yang belum dapat SMP negeri semangat terus, berjuang terus aja. Semoga bisa dapat SMP negeri ya. Betul, amin. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Lagi di yang kudutnya itu. Kudut. Kuda laut. Podcast dulu. Ayo ulang ya. Kudut. Podcast kuda laut.